Ada yang gemar menyantap camilan seperti basreng, kerupuk kuning, atau bakso ikan. Nah, saya akan ajak Anda untuk menuju salah satu sentra produksi ratusan jenis camilan di Kabupaten Tangerang, Banten. Saksikan keseruan Rian Fernando dalam membuat aneka jenis kudapan dalam sehari menjadi. Berapa? 25. Nggak pegal tangan, Tah. Sendi-sendi main semua, goyang. Kiri, kanan, dengkulnya. Enak. Lanjut, Maya. Ada yang gemar menyantap aneka camilan seperti basreng dengan bumbu pedas menggigit, bakso ikan dengan rasa asin gurih, atau suka yang manis dan bertekstur renyah. Wah, semuanya ada di tempat ini. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Untuk yang doyan nyemil, episode ini untuk Anda, termasuk untuk saya. Kenapa? Karena kita akan belajar membuat aneka kudapan. Dari yang versi kecil-kecil sampai yang besar seperti ini bisa. Kita akan icip dulu, ini salah satu yang legend ya. Bakso goreng. Saksikan keseruannya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Aduh, enak banget. Dalam sehari sekitar 300 hingga 400 sak kudapan diproduksi. Pembelian juga tidak harus berukuran besar kok. Mau beli dari harga 5 ribuan juga ada. Sendiri ya buat keluarga. Semuanya. Kalau saya buat jualan lagi. Ya, bukan beli ke sini ntar sampai rumah. Kadang dibungkusin lagi, bisa dikelilingin saya mah. Kalau di total terdapat 340 kudapan manis dan asin yang dijual. Salah satu snack yang laris manis saat ini adalah kerupuk bakso ikan. Yuk kita belajar membuatnya. Ini ikan jenis apa, Bang? Itu kurisik. 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 Iya. Ini biasa bukan ikan asin bukan sih? Bisa ya. Kenapa harus pakai beberapa jenis ikan? Kenapa nggak pakai satu aja gitu? Nggak begitu bagus, kurang bagus. Apanya yang kurang bagus? Nah, ininya hasilnya, kurang baksonya, kerupuknya. Kurang asin, kurang gurih atau kurang apa? Kurang bagus aja pemekarannya. Pemekarannya ya? Iya, pemekarannya kurang bagus. Oh, jadi ada beberapa jenis ikan yang diatur sesuai dengan komposisinya ya? Iya. Ini salah satunya nih ikannya. Ikan air asin ataupun ikan air tawar bisa saja digunakan untuk membuat kerupuk bakso ikan. Tapi di tempat ini biasanya digunakan ikan air laut. Dan ketika menggiling, tambahkan juga bawang putih untuk menambah rasa dan juga aroma. Ya kalau ini kan karena di pabrik giling aja pakai mesin, tapi kalau di rumah ya tinggal pakai penghalus biasa aja sama aja. Salah satu alasannya karena ikan air asin cenderung memiliki rasa gurih alami karena mengandung garam laut. Rasa gurih ini dapat memberikan tambahan cita rasa yang khas pada bakso. Tapi ingat, harus yang ikan segar ya. Sudah dihaluskan, kita akan giling. Oke. Apa? Oh, di sininya dikasih es batu. Maaf ya, saya bagangin aja, jangan di bawah. Cukup segini? Jangan lupa kalau lagi memasak basreng, bakso, dan lain sebagainya, ketika lagi menggiling, dia kan ada hawa panas ya Bang ya. Pergunakanlah es batu supaya dia tetap bisa mengembang ketika nanti digoreng. Selama proses pencampuran dan penggilingan adonan bakso, bisa saja terjadi pemanasan akibat gesekan dan tekanan. Es batu biasanya digunakan untuk mendinginkan adonan dan mencegah pemanasan berlebih yang dapat mempengaruhi tekstur akhir pada bakso. Kalau pakai es batu, adonan ini akan lebih kenyal dan padat. Ini harus sampai benar-benar halus. Ini masih agak kasar. Ketika dipegang dia masih ada tekstur ikan. Usahain sampai benar-benar halus. Setelah halus, tambahkan tepung tapioka dan uleni adonan hingga menjadi kalis. Sehari bisa berapa kali ngadon, Bang? Berapa? 25. Nggak pegal tangan, Tah? Nggak pegal tangan, Tah? Kan ada istirahatnya. Iya, ada istirahat. Kalau kagak ada ngopi-ngopinya, ngap juga. Tepung tapioka yang berasal dari singkong mengandung pati yang memberikan tekstur elastis dan kenyal pada bakso. Sebetulnya bahan untuk membuat bakso goreng dan juga kerupuk bakso seperti itu mirip-mirip. Bedanya kalau untuk basreng dia direbus dulu, baru setelah itu digoreng. Kalau ini ya langsung digoreng.
Sama aja, cuman beda bentuk sama ada perebusan itu aja. Sisanya bahannya sama. Agak sombong. Saat digoreng, bagian luar bakso yang sudah tercampur sempurna dengan tepung tapioka akan terasa renyah. Sementara bagian dalamnya akan tetap mempertahankan tekstur khas bakso ikan. Kalau membulatkan ratusan ribu bakso ikan, tentu akan menghabiskan waktu. Jadi, tidak pakai bantuan alat ini ya. Alat bersin, makanya. Hat, set. Oh, motongnya satu arah. Kalau gesruk naik turun dia nggak dapet deh. Setelah itu putar-putar selama beberapa menit hingga adonan bakso ikan menjadi bulat. Nah, dan satu lagi, kalau bikin yang pertama kali untuk mekarin ya Bang ya, itu jangan sampai bener-bener apinya segede-gedenya api itu jangan. Karena kata abangnya malah jelek, nggak bisa naik ngembang. Ini dia kunci apakah bakso akan mengembang sempurna atau tidak. Bagian penggorengan. Dari yang kecil-kecil dia naik bisa sampai 5 kali ya, 4-5 kali ini. Pada tahap pertama, bakso ikan digoreng dengan api kecil untuk membantu adonan bakso ikan mengembang. Pada tahap ini, adonan bakso ikan masih belum matang sempurna dan masih memiliki banyak air. Jika langsung digoreng dengan api besar, nah, adonan bakso ikan ini akan langsung meletus dan hancur. Jadi sengaja dibikin dia agak ngempes. Tadi kan sempat nebel tuh, sempat gede. Ini dibikin agak ngempes, baru ntar diaduk lagi. Lagi? Oh iya, lo iya ngembang ya. Kenapa? Supaya dia nggak gampang BS, nggak gampang rusak. Biar garing dalamnya. Pada tahap kedua, bakso ikan digoreng dengan api besar untuk mengeringkan adonan bakso ikan dan membentuk lapisan luar yang renyah. Pada tahap akhir ini, adonan bakso ikan sudah matang sempurna dan tidak akan hancur lagi. Setelah 20 menit, kerupuk bakso ikan sudah matang. Jangan lupa sebelum dikemas didinginkan dulu supaya dia memiliki daya tahan yang lebih lama berbulan-bulan. Kalau masih panas-panas langsung baru masuk, udah gak garing, cepat rusak juga. Ini yang sudah jadi. Bentuk bulatnya itu tidak seperti bulat kayak lagi makan cimol atau bakso bulat yang benar-benar bulat, tapi sudah sesuai dengan standarnya. Ini seperti ini bentuknya yang diharapkan. Bebas mau dikasih bumbu selain ini boleh, tapi ini yang versi original. Dan setelah dingin, baru deh bisa disantap dan dikemas. Itu baru satu jenis ya. Ratusan jenis kudapan lain yang digoreng juga menggunakan teknik yang sama. Selain perbaksoan yang tadi udah dibikin, ini ada berbagai kudapan lain yang juga diproduksi di tempat ini. Tapi satu hal yang pasti, ketika mau digoreng di kuali-kuali tersebut, harus dihangatkan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya dia mengembangnya lebih maksimal. Karena kalau nggak dipanaskan seperti ini, tadi informasinya itu jadi nggak maksimal, nggak bisa sampai berkali-kali lipat ukurannya. Oke, kita lanjut lagi. Goreng di wajan pertama dengan api kecil sampai beberapa kerupuk naik ke permukaan. Usahakan kerupuk naik ke wajan kedua dalam waktu yang berdekatan. Kalau lagi menggoreng seperti ini tuh, naiknya harus diusahain nggak beda tenggat waktu terlalu jauh, supaya dia mekarnya dalam satu waktu yang bersamaan. Kalau masih kelamaan, satu masih kekecilan berarti keras, atau satu bahkan kematangan gosong dan pahit. Memasuki musim penghujan seperti saat ini, pesanan naik tajam. Wajar jadi pada ngemil ya. Ini artinya kami harus bekerja ekstra keras karena jumlah produksi yang meningkat. Goreng-menggoreng sudah, waktunya pemberian aneka bumbu sesuai dengan permintaan. Yang saat ini tengah naik daun adalah kudapan pedas dengan tambahan daun jeruk. Kalau dari rasanya gimana Bu bedanya? Rasanya enakan dari ditumbuk. Kenapa? Kan biar ada aromanya, terus minyaknya keluar gitu. Ketimbang pakai mesin ya? Oh, mungkin kalau mesin kena panas kali ya, jadi berkurang aromanya, juga jadi berbeda, jadi menggunakan cara tumbuk manual. Daun jeruk mengandung minyak atsiri yang memberikan aroma dan rasa khas. Ketika daun jeruk ditumbuk, proses ini akan memecahkan sel-sel daun dan melepaskan minyak atsiri dengan lebih efisien, sehingga aroma dan rasa lebih kuat. Setelah itu, timbang bumbu sesuai dengan takaran. Mau tidak pedas hingga pedas sekali? Bisa.
Proses pengadukan dengan mesin ini akan membuat seluruh bumbu menyelimuti kudapan dengan sempurna. Nah, kira-kira bagaimana ya rasanya? Kita cobain. Saya lebih suka yang ini ketimbang yang tadi. Yang tadi enak, asinnya dapat, gurihnya mantep, sedap, tapi karena saya suka pedas. Ini pedasnya lumayan nonjok. Pedasnya delay. Nah, ini baru pedas nih. Beberapa saat setelah kita telan baru mulai berasa pedas. Tapi tipikal pedas yang lagi. Terakhir, tinggal kemas kudapan dengan berbagai ukuran. Ada yang kecil Rp5.000 sampai yang besar dengan harga jual ratusan ribu rupiah. Aneka kudapan yang dijual di tempat ini tidak hanya tersebar di sekitar kawasan Tangerang saja, namun juga sudah merambah ke penjuru tanah air dengan memanfaatkan media sosial. Satu permintaan, kadang-kadang kita juga bikin meledak. Orang minta tapi stok sih ada, ya mungkin 200-300 bal sih bisa lah. Iya. Itu berbagai varian. Berbagai varian, tapi yang lagi hebat mas sekarang kerupuk bakso dengan kerupuk basreng ya. Perjalanan bisnis tidak selalu mudah. Selain resiko merugi imbas kualitas produk yang tidak sesuai dengan standar produksi yang membuat kudapan tidak laku dijual, ada juga kejadian paling fatal pada tahun 2016 lalu yang menyebabkan bisnis ini hampir gulung tikar. Gak bayar gitu kan, dengan alasan ini itu gitu kan, terus ya lumayan lah gitu kan untuk seperti usaha kita yang kecil ini gitu, terasa benar gitu kan kerugiannya. Bukan pernah lagi, sering kita ngalami seperti itu gitu. Dan inilah keseruan perjalanan sehari menjadi kali ini. Dan sudah tahu kan bahwa kunci kenikmatan kudapan itu tidak hanya terletak di bumbunya. Orang kan pokoknya bumbu nih, enggak, ternyata di bagian adonan utamanya juga harus enak supaya rasanya juga nikmat. Akhir kata, Rian Fernando di Agung Yuldiarto, Tangerang, Banten. Wah, basreng.